Saya itu pernah dengar informasi tapi agak lupa sumbernya dari mana. Jadi gini Pak, Gajah Mada itu termasuk Rijalullah gitu. Maksudnya apa? Dia ini adalah pasukan yang sebelumnya menyiapkan jalannya Wali Songo. Setelah Gajah Mada menyiapkan jalan, setelah itu Wali Songo dakwah dengan semudah. Jadi Gajah Mada itu adalah termasuk Rijalullah. Nah, itu gimana? Dalam kerangka tertentu saya sepakat bahwa tanpa ruang yang diberikan oleh Gajah Mada, tanpa ruang yang diberikan oleh Gajah Mada, maka Syekh Jumadil Kubro tidak akan bisa mengajar di lingkungan keraton. Kalau Syekh Jumadil Kubro tidak berhasil masuk ke lingkungan keraton Majapahit, maka otomatis anak cucunya, Syekh Maulana SK, Syekh Ibrahim Asmoro Ondi, Syekh Mbah Ampel dan seterusnya juga tidak akan. Memang beliau yang membuka jalan pasca pertemuan beliau dengan Sunan Kudus. Memang beliau yang membuka jalan sehingga, dan kebetulan pada saat itu Majapahit kan memang berhasil mengatasi persoalan konflik agama ketika menganut Pancasila era awal lah, dari kitab Sutasoma itu hingga Tunggal Ika. Semua agama dilindungi, semua agama berkembang pada era itu. Agar negara bisa membangun dengan lebih cepat, lebih akseleratif, sebab pada konflik agama. Karena sebelum era Majapahit itu kan konflik agama terus-menerus, terutama antara aliran Siwa, Wisnu, Buddha dan Bhairava Tantra. Itu kan konflik yang tidak ada habisnya. Di dalam Hindu sendiri antara Siwa dengan Wisnu tidak pernah damai. Kemudian di Buddha ada Mahayana, ada Tantra Tiana yang tidak pernah. Di antara itu ada Bhairava Tantra yang terus merusak sendi-sendi keempat agama. Maka Rajapatni Gayatri sebenarnya yang inspirasi pertama itu Rajapatni Gayatri, ibu dari Buana Tunggadewi, yang juga mempersiapkan Gajah Mada. Sebenarnya Gajah Mada ini yang mempersiapkan itu Gayatri, karena dianggap yang bisa mengejawantahkan esensi dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu ya Gajah Mada. Jadi yang menata Gajah Mada jadi patih dulu di Daha, baru kemudian menjadi Mahapatih di Majapahit itu Rajapatni Gayatri. Dan itu sebenarnya sangat spiritualis. Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya bukan hanya berbeda-beda suku, agama, tapi tetap dalam satu negara, tidak. Tapi berbeda-beda ciptaan. Itu hakikatnya sesungguhnya adalah sama. Hakikatnya satu cipta. Hakikatnya semua milik. Jadi sangat tahu kitab Sutasoma itu sih. Jadi perbedaan itu adalah sunatullah. Tidak bisa jangan pernah berusaha menyeragamkan kehidupan ini. Kehidupan ini pasti beragam. Justru orang yang berusaha menyeragamkan kudu putih kabeh, kok kiai kudu putih, kudu jenggoten kabeh, itu justru melanggar sunatullah. Perbedaan itu sunatullah. Karena justru semua perbedaan ini hakikatnya hanya ada semua bersumber dari Ika, bersumber dari satu yang maha tunggal. Maka beberapa antropolog itu kan ya debatable sih, sejarawan yang terjebak oleh paradigma Belanda pasti mengatakan Gajah Mada itu Hindu, Majapahit itu kerajaan Hindu Buddha kan. Tapi beberapa sejarawan yang
non mainstream, artinya tidak terpengaruh oleh sejarah yang ditulis oleh penulis-penulis Belanda, itu meyakini bahwa Gajah Mada itu di akhir hayatnya, terutama pasca lengser dari Mahapati, itu menjadi salah satu sek yang menyebarkan agama Islam, terutama di wilayah Majapahit dulu.